Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serta jana paminten kami ngaturkeun nuhun karena posna pos biasa nyangkol waktos dina ayeuna dina raraga kanggo waktu paminten memenuhi salah sawios tugas CGP anu ayeuna paminten judul nama perkawis budaya positif anu biasa kurang dipelajari sesarangan. Abi punten bukan berarti abi biasa gitu Bapak, bukan abi bagi mamataan, kita cuma seri ilmu anu paratos anu kamari ku abi dipelajari di CGP paminten. Begituna cara orang kawitan wae ku ngaos bismillah sesarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Anu acarana yang pertama membuka tadi sudah saya sampaikan acara kaduana paminten sambutan di Bapak Kepala Sekolah. Bapak Kepala Sekolah karusan tiasa sumping, karusan aya bawakil di guru anu disepuhkeun paminten di SDN Pangalengan 3. Mangga ka Pak Adi waktos sareng Bapakna nyangakeun kanggo menyampaikan sepatah dua patah kata. Balik ke Bune. Aku kita langsung. Tapi kan dikenal. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak mengurangi hormat kami dan untuk rekan-rekan semuanya. Sebenarnya ini mungkin saya mewakili Bapak Kepala Sekolah meskipun tidak ada surat tugas, tapi insyaallah dalam kesempatan ini akan menyampaikan hal-hal yang perlu mungkin untuk disampaikan hari ini. Yang pertama, ucapan terima kasih kepada Bapak Riki yang mana pada kesempatan ini bisa mempersatukan kita dalam rangka mencari ilmu baru barangkali. Sesuai dengan judulnya adalah implementasi budaya positif kita CGP. Yang keduanya mungkin ucapan terima kasih kepada rekan-rekan semuanya yang sudah mempersiapkan diri ikut serta dalam kegiatan ini. Kita ambil positifnya dan memang adalah kegiatan yang positif. Mudah-mudahan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Riki betul-betul menambah ilmu pengetahuan untuk semuanya, dan kita sebenarnya bisa bareng-bareng untuk menciptakan bagaimana suasana positif, budaya positif di lingkungan sekolah kita. Kami mohon barangkali kepada rekan-rekan semuanya betul-betul agresif mempersiapkan diri, sekaligus mungkin apa yang disampaikan oleh Pak Riki nanti kita akan cerna dan mudah-mudahan nanti bisa kita mengamalkan secara bersama-sama hasil daripada pelatihan ini. Saya kami ucapkan terima kasih kepada Pak Riki juga kepada rekan-rekan semuanya, dan dengan ucapan atas bismillahirrahmanirrahim, barangkali acara kegiatan untuk diseminasi budaya positif kami nyatakan dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ke Pak Adi sebagai wakil dari Bapak Kepala Sekolah. Bisa next. Kita langsung aja ke materi supaya tidak menyita banyak waktu ya Bapak Ibu. Baik, sebelum ke materi intinya di sini kita cari tahu dulu apa itu yang dinamakan dengan budaya positif ya. Nah, budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif yang diterapkan di sekolah adalah salah satu perwujudan dari visi guru. Nah, jadi ini merupakan salah satu visi guru ya Bapak Ibu, yang mengandung nilai-nilai kebajikan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang dijabarkan dalam profil pelajar Pancasila. Ya, jadi budaya positif yang diterapkan di sekolah seharusnya menjadi suatu pembiasaan sering kita lakukan ya Bapak Ibu
sering melakukan kebiasaan di waktu pembelajaran sebelum dimulai, sehingga kebiasaan ini dapat mendorong murid untuk melakukannya dengan kesadaran diri tanpa paksaan. Nah, ini yang sulit mungkin Bapak Ibu ya. Jadi tetap di kita mah harus ada sedikit paksaan agar si anak itu bisa melakukan pembiasaan. Jadi belum ada kesadaran dirinya. Jadi tetap harus kita dorong. Lalu budaya positif di sekolah adalah tempat belajar yang membuat murid merasa nyaman, aman, dan menyenangkan, di mana terjadi keterlibatan, kolaborasi, rasa saling menghargai, dan terciptanya sosial emosional di antara semua warga sekolah. Nah, ini mungkin ini salah satu budaya positif yang sering kita lakukan tanpa sadar ya Bapak Ibu, tanpa sadar bahwa ini merupakan suatu pembiasaan yang sangat luar biasa. Kalau si anaknya benar-benar bisa sadar diri bahwa pembahasan ini berguna bagi mereka kelak. Bisa next. Nah, di sini ada konsep utama budaya positif ya. Di sini kalau kita menerapkan budaya positif, konsep utama budaya positif ini ada 6 ya. Di sini yang akan kita pelajari, yang pertama disiplin positif, lalu motivasi perilaku, posisi kontrol, nilai-nilai kebajikan, segitiga restitusi, lalu yang terakhir kebutuhan dasar manusia. Bisa next. Nah, yang pertama tentang disiplin positif. Makna dari disiplin akan belajar untuk mengontrol diri dengan menggali potensi kita. Jadi tidak ada keterpaksaan ya Bapak Ibu kalau kita melakukan sesuatu itu dengan secara disiplin. Mungkin awalnya kita merasa terpaksa, tapi lama-kelamaan akan menjadi suatu kebiasaan. Nah, itu yang dinamakan dengan disiplin. Agar tercapai tujuan mulia, yaitu dengan menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Disiplin melibatkan pengendalian diri, baik itu pikiran maupun perbuatan, tanggung jawab, dan ketekunan dalam menjalani tugas. Jadi insya Allah kalau kita melakukan segala sesuatu hal dengan disiplin akan berbuah yang positif. Bisa langsung. Nah, di sini disiplin menurut Ki Hajar Dewantara dan Dian Gosen ya. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara maupun Dian Gosen, bahwa disiplin diartikan sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk mengkontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan atau virtus ya, yang universal. Hampir sama seperti yang tadi, bahwa menurut Ki Hajar Dewantara dan Dian Gosen, disiplin itu yaitu bagaimana caranya kita belajar untuk mengkontrol diri agar menjadikan sesuatu itu menjadi suatu budaya. Yang tadi saya katakan juga, pada awalnya mungkin kita terpaksa, tapi pada akhirnya kita akan terbiasa, dan mungkin kalau kita meninggalkan kegiatan itu akan terasa ada yang hilang ya. Bisa langsung. Nah, ini yang dinamakan dengan Purpose Project ya, seperti yang tadi yang dikatakan oleh Dian Gosen, atau proyek nilai-nilai kebajikan. Nah, menurut beliau banyak dari mulai peduli, keterus-terangan, rajin, keberanian, kesatuan, sampai ke pengertian, ketegasan, kedamaian, keteguhan hati. Nah, ini yang dinamakan dengan disiplin atau mengkontrol diri ya. Nah, kita sambungkan dari Purpose Project ini, kita sambungkan ke dalam profil pelajar Pancasila yang kita terapkan di sekolah kita. Ya, yang pertama, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, jelas ya, itu poin pertama. Yang kedua, gotong royong, mandiri, berkebinekaan global, kreatif, dan mandiri. Nah, ternyata kalau kita kaitkan dengan profil pada Pancasila dengan Purpose Project ini, semuanya berkesinambungan, berhubungan. Ya, kalau kita mau dirangkum menjadi 6 poin, kalau menurut Purpose Project itu ada
banyak. Tapi kalau kita satukan, ternyata di dalam profil pelajar Pancasila itu terdapat virtus project yang begitu luar biasa ya. Nah, ini yang merupakan dinamakan dengan disiplin positif. Bisa langsung pergi. Nah, lalu yang berikutnya itu tentang teori kontrol atau teori pilihan menurut Dr. William Glasser ya. Di sini ada beberapa poin yang diutarakan oleh Dr. William Glasser. Yang pertama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda bisa mengontrol diri Anda. Jadi sebelum bisa mengontrol orang lain, kita itu harus bisa mengontrol diri kita sendiri. Ya, jadi jangan sampai kita kabatuma bisa kontrol tapi diri kita itu tidak kita kontrol. Nah, semua perilaku memiliki tujuan. Ya, apakah itu kita melakukan sesuatu itu apakah hanya ingin mendapatkan pengakuan dari orang lain, ingin mendapatkan pujian dari orang lain atau hal sebagainya. Lalu model berpikir menang ya. Jadi kita juga ada berpikir bahwa kita menuju ke sesuatu itu bahwa kita itu ingin menang, ya, ingin unggul dari orang lain. Lalu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, ini jelas ya bahwa kita itu tidak bisa sendiri-sendiri, harus berkolaborasi. Lalu yang berikutnya realitas atau kebutuhan kita berbeda. Jadi di antara kita itu baik yang A dan yang B itu ternyata kenyataannya kebutuhannya berbeda-beda. Lalu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya. Di sini kita harus bisa memahami pengertian atau sudut pandang orang lain terhadap lingkungan sekitar misalnya, atau lebih luasnya lagi tentang pandangan secara universal atau global. Lalu yang terakhir, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi tergantung sudut pandang kita dari segi mana kita menilainya atau melihatnya. Kan ada suatu gambar ya, yang menunjukkan angka berapa dilihat dari beberapa sudut. Kata si A itu angka berapa, kata si B itu angka berapa. Nah, jadi itu tergantung pandangan kita atau sudut pandang kita terhadap suatu benda tersebut. Ya. Bisa next. Nah, lalu berikutnya tentang teori motivasi ya. Diana Goshen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Seperti murid. Kenapa murid datang lebih pagi? Karena mungkin pemikiran murid itu dasar dihukum. Ya, kalau kita datang terlambat, biasanya sok disetrap kalau dulu disetrap. Nah, itu kenapa? Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kayak kita naik motor pakai helm, apakah sadar diri atau takut dihukum polisi gitu? Ya, takut ditilang gitu. Mungkin pola pikir kita. Nah, yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Mungkin kalau murid saya mah datang pagi teh untuk mendapat pujian dari kelas. Ya, kadang kan kita suka memuji rajin anak ini mah selalu datang tepat waktu, selalu mengerjakan tepat waktu. Ya, nah itu. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Nah, ini yang lebih penting, bahwa mereka harus sadar kenapa kita datang pagi, datang tepat waktu. Ya, bukan hanya untuk menghindari hukuman, bukan hanya ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain, tapi harus sadar dari diri kita sendiri bahwa memang kalau kita datang lebih pagi tepat waktu itu bahwa kita sudah mengontrol diri untuk berdisiplin. Itu poinnya. Nah, di sini ada suatu pertanyaan pemantik ya, di sini ada suatu kasus di mana Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang bernama Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni
yang seringkali meminta bekal makan siang. Mereka dengan paksa, dengan makan siang mereka dengan paksa ya, jadi dipaksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti itu, Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Jadi ada seorang anak selalu meminta bekalnya kepada teman-temannya. Nah, kira-kira dalam pikiran Ibu, kenapa Doni itu melakukan hal tersebut gitu? Jadi, ada yang bisa memberi tanggapan? Seperti saja kalau tidak dikasih makan, tidak sarapan. Nah, itu kan ada poin pertama, mungkin si anaknya tidak dikasih bekal. Nah, poin kedua, mungkin si anaknya tidak dikasih sarapan. Ya, jadi itu tergantung pemahaman atau persepsi diri kita sendiri ya. Jadi persepsi pandangan kita itu terhadap si Doni itu berbeda-beda ya, Bapak Ibu. Mungkin si anak ini kenapa selalu minta bekal ke temannya itu, di rumahnya tidak kasih bekal, di rumahnya tidak sarapan dulu, atau banyak lain halnya. Kenapa si anak tersebut bisa meminta-minta terhadap temannya? Ya, nah di sini ada satu jawabannya. Dalam penegakan disiplin positif, Ibu Ambar harusnya memahami kebutuhan apa yang mendorong tindakan Doni kan. Jadi kita harus memahami dulu kenapa si Doni itu meminta-minta kepada temannya. Jadi jangan langsung menjudge dulu. Doni mana-mana aja minta wae ke teman kamu. Salah. Ya, jadi itu. Jadi kita pahami dulu kondisi si anak. Pahami dulu si kondisi anaknya, lalu kita tentukan tindakan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Nah, pemahaman ini penting agar tindakan disiplin yang diambil dapat membantu memecahkan masalah tanpa merugikan Doni ya, Bapak Ibu. Jadi kita pahami dulu kenapa si Doni melakukan hal tersebut, kita dalami dulu kasusnya, lalu kita simpulkan agar keputusan kita itu tidak merugikan Doni. Itu yang penting ya, bisa. Nah, lalu kita lanjutkan, kita sampaikan lagi ke 5 kebutuhan dasar manusia. Ada 5 ya. Yang pertama survival atau bertahan hidup ya. Di sini bertahan hidup itu secara fisiologis ya, kesehatan, rumah, makanan, biologis, dan merasa aman ya. Lalu yang kedua power, kekuatan. Murid memiliki kompeten, keterampilan, ingin diakui, dan mereka belajar mengendalikan. Jadi kan ada suka ada anak yang sok ngejago begini-begini, Bapak di kelasnya merasa bisa mengontrol teman-temannya. Itu. Lalu ada love and belong ya, diterima, guru menerima murid apa adanya, murid itu unik ya atau unik. Jadi kita untuk sekarang itu bagaimanapun kondisi murid harus bisa kita terima ya. Lalu ada freedom, kebebasan ya, membuat pilihan bertanggung jawab bagi murid. Lalu yang terakhir fun, kesenangan, membuat kegiatan di kelas yang menyenangkan. Jadi kita berkewajiban membuat pembelajaran yang menyenangkan bagi murid ya. Jadi itu, ini merupakan 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, lalu di sini ada 5 posisi kontrol, Bu. Kita sebagai guru itu berada di tingkatan yang mana terhadap murid kita? Apakah sebagai penghukum? Apakah sebagai pembuat rasa bersalah? Apakah sebagai teman? Apakah sebagai pemantau atau sebagai manajer? Ya, jadi posisi kita itu kita refleksikan diri kita sendiri. Kita bayangkan diri kita itu sekarang berada di mana kalau ada sebuah kasus terhadap murid kita. Apakah kita sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, atau sebagai manajer? Nah, sebelum ke sini ada sebuah video tentang 5 posisi kontrol.
Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Nah, ini sebagai penghukum ya. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Jadi kalau kita sebagai posisinya sebagai penghukum ya, sekarang posisi pembuat merasa bersalah. Naren! Selamat pagi Bu. Naren! Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Posisi kita sebagai teman ya, Naren! Kemarin. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang pernah bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil.
Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu? Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Terakhir, Bapak Ibu, tentang menjadi posisi seorang manajer ya. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa soal saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu meningkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kalian. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikan. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi. Nah itu ya, jadi Bapak Ibu tadi posisi 5 posisi kontrol kita ya terhadap murid-murid kita. Saya pribadi Bapak Ibu kalau memposisikan sesuai posisi kontrol tersebut, mungkin saya ada di poin yang pertama Bapak Ibu sebagai penghukum.
ya. Mungkin akan langsung menjudge si anak atau murid bahwa apa yang dia lakukan itu salah tanpa mengidentifikasi sebelumnya penyebab kenapa anak itu berbuat salah. Mungkin itu kebanyakan kalau yang saya hadapi ya, Bapak Ibu. Jadi kalau dulu mungkin posisinya saya di posisi penghukum. Nah, di sini ada tabelnya Ibu, di mana kalau kita memposisikan diri kita itu sebagai penghukum, dampak terhadap anaknya gimana, solusi kedepannya bagaimana. Itu kenapa kita penting sekali mempelajari tentang 5 posisi kontrol. Ya, mudah-mudahan diharapkan kita dengan adanya pencerahan sedikit ini ya Bapak Ibu, kita bisa berada di posisi minimal di pemantau ya, atau sebagai teman. Kalau untuk sebagai manajer membutuhkan proses yang sangat luar biasa ya, apalagi kalau kita tadi yang sebelumnya, kalau kita tidak bisa mengontrol diri kita sendiri. Mungkin dengan gamblangnya, dengan nafsu kita melihat anak yang melakukan salah itu, kita akan marah, akan langsung menjudge anak itu melakukan kesalahan. Ya, tapi dengan mudah-mudahan dengan tercerahkannya dengan video berikut, kita bisa memperbaiki diri kita sendiri agar kita bisa berada di posisi sebagai manajer. Jadi kita identifikasi dulu kasusnya, kenapa si anak itu melakukan hal-hal tersebut ya. Nah, di sini saya punya sedikit note ya, atau ini sedikit Bapak Ibu bisa bagi Bapak Ibu tulis di situ kira-kira untuk sekarang ini Bapak Ibu berada di posisi yang mana dari 5 posisi kontrol tersebut. Apakah sebagai penghukum, apakah sebagai pemonitor, sebagai teman, sebagai manajer, atau si pemberi kesalahan ya. Bisa kembalikan dulu lagi ke slide sebelumnya. Nah, apakah kita berada di posisi sebagai penghukum, sebagai pembuat bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer? Tidak usah dikasih nama Bapak Ibu, tulis cukup, tulis aja. Kita refleksi diri kita, posisikan diri kita itu pada sekarang ini kita berada di posisi mana terhadap murid-murid kita. Nah, apakah kita berada di posisi yang pertama sebagai penghukum, di posisi yang kedua pembuat rasa bersalah, posisi ketiga sebagai teman, posisi keempat sebagai pemantau, atau kita sudah berada di level yang paling tinggi sebagai manajer terhadap murid-murid kita. Oke, yang udah boleh ditempel surat ini. Semangat Bapak Ibu, bisa ditempel. Kalau udah dituliskan, boleh. Mau tempel sendiri, mau nitip Justin juga nggak apa-apa. Justin aja. Boleh ditempel sini. Tempel aja Pak. Ini boleh rapusin teman. Ya sih. Baik, terima kasih Bapak Ibu sudah memposisikan diri kita pada titik ini. Kebanyakan dari Bapak Ibu itu sebagai teman ya, sebagai teman, ada juga yang sebagai pemantau, ada juga yang sebagai penghukum ya.
Jadi itu pada titik ini kita memposisikan diri kita kepada murid-murid kita itu ketika ada suatu kasus itu kita memposisikan diri di mana gitu ya. Tapi mudah-mudahan dengan adanya tambah ilmu ini kita bisa berada di level manajer gitu ya. Jadi terima kasih Bapak Ibu sudah merefleksikan dirinya. Jadi kebanyakan Bapak Ibu ini untuk sekarang ini di 5 posisi kontrol itu berada di poin yang ketiga ya, sebagai teman ya. Sama Bapak Ibu dulu juga saya kalau ada melihat suatu kasus murid apalagi di tingkat SMP ya Bapak Ibu, kalau tidak menghukum itu kayaknya kesal gitu ya, atau ada sesuatu yang hilang gitu kalau tidak menghukum gitu. Jadi kalau misalnya terlambat suruh lari ya, suruh lari keliling lapangan atau gimana, tidak mengerjakan PR, hukum naon yang istilahnya tidak nyambung ya sebenarnya dengan mungkin kalau di PJOK disuruh lari itu masih nyambung ya Bapak Ibu, tapi kalau untuk pelajaran seperti saya di SMP mengajar bahasa Inggris, menghukum si anak untuk keliling lapangan itu agak miss gitu ya, agak tidak nyambung juga. Nah, setelah kita mengetahui posisi kita di 5 posisi kontrol tersebut, kita masuk ke segi restitusi Bapak Ibu. Ya, di mana di sini restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi kita tidak memojokkan si anak atau murid kita ya. Kadang kan ada anak yang kalau kita marahi di depan teman-temannya itu si anak akhirnya jadi murung atau mengasihkan diri. Nah itu jangan sampai terjadi ya. Nah ini menurut Gosen ya. Nah di sini yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi biarkan si anak tahu kesalahannya, lalu bagaimana dia memperbaiki dirinya sendiri. Lalu yang berikutnya, restitusi memperbaiki hubungan. Lalu restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Jadi kita menawarkan, ya kalau kamu melakukan hal ini, kira-kira hukumannya bagaimana? Ya. Lalu restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Ya kita dalami masalahnya. Mungkin kondisi si anak di rumahnya berbeda-beda ya, bukan mungkin tapi pasti berbeda-beda. Lalu restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Lalu kita mau menghukum itu, kita dasari dulu, kita yakini dulu, kita sepakati dulu dengan murid kita. Lalu restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi kita kalau menghukum itu bukan menindak, tapi menumbuhkan karakter si anak tersebut. Lalu restitusi bisa menguatkan, restitusi fokus pada solusi ya. Jadi kita mencari solusi, bukan menghukum. Kita cari solusi bersama-sama untuk kasus seperti Naret tadi ya. Kita cari solusi bersama-sama. Lalu yang terakhir restitusi bukan paksaan. Jadi kita tidak memaksa. Kalau kita menghukum langsung kan kita dengan secara langsung memaksa anak tersebut untuk melakukan apa yang kita inginkan. Nah itu jangan sampai itu terulang. Baik-baik. Makanya di sini ada yang dinamakan dengan segitiga restitusi. Bisa next sedikit. Nah di sini ya ada identitas yang gagal, identitas yang sukses dengan disiplin, konsekuensi, restitusi atau hukuman ya. Nah kalau kita berada di poin hukuman, ini dampak yang akan terjadi terhadap murid-murid kita ya. Jadi si anak akan menyembunyikan kesalahan, mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif, jadi mempengaruhi teman-temannya agar membenci kita ya. Kalau kita memarahi seorang anak itu bisa memperbaiki teman-temannya agar dendam terhadap kita. Lalu dampak pada muridnya itu bisa marah, bisa sangat merasa bersalah tentang diri dan mengasingkan diri. Lalu tiba-tiba tidak diharapkan atau sangat melukai si anak tersebut. Ya, kalau konsekuensi murid ya, jadi antara hukuman konsekuensi murid anak belajar taat peraturan.
lalu mencoba membentuk anak dengan perbuatan positif, kehilangan waktu jeda seorang diri atau kena penahanan. Nah ini adalah hukum antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Bisa nih seperti. Nah ini yang dinamakan dengan segitiga restitusi. Jadi bersambung ya. Makanya di kita itu di setiap kelas, mungkin wali kelas sudah ya membuat peraturan kelas yang kita sepakati bersama dengan murid-murid kita, atau yang dinamakan dengan keyakinan kelasnya. Jadi di sini membuat keyakinan itu kita tawarkan dulu, kira-kira si anak di kelas kita itu mau ngapain, mau apa, bukan mau ngapain ya, mau apa gitu. Kalau membuang sampah sembarangan, kira-kira bagaimana? Kita tawarkan dulu ke anak. Sesudah si anak menuliskan keinginan mereka, kita yakini bersama. Kita buat kalimat positif, kita yakini bersama bahwa ini merupakan keyakinan yang kita buat bersama-sama. Jadi kita tidak memaksakan keinginan kita terhadap anak ya. Jadi kalau si anak mengungkapkan keinginannya mereka, kita yakini bersama. Ketika si anak melakukan kesalahan, si anak akan sadar diri bahwa bahwa dia melakukan kesalahan. Keyakinan kelas yang kita buat ini, kalau kamu membuang sampah sembarangan ya. Nah ini nilai-nilai kebajikan universal. Ada profil pelajar Pancasila, keterampilan hidupnya ada 5 poin. Lalu the 7 essential virtues ya, bisa empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi dan keadilan. Nah ini kalau di kita mah dinamakan dengan profil pelajar Pancasila. Nah profil pelajar Pancasila ini merupakan nilai-nilai kebajikan yang universal ya Bapak Ibu. Jadi benar sekali bahwa Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantoro itu sangat luar biasa sekali memberikan teori-teori tentang pendidikan ya. Ternyata tidak hanya diterapkan sekarang ini untuk profil pelajar Pancasila. Ternyata dari dulu juga beliau sudah menerapkannya, tetapi secara tidak sadar kita tidak tahu, mungkin ya tidak tahu bahwa itu merupakan suatu nilai-nilai kebajikan yang universal. Bisa next please. Nah di sini ada bagaimana cara menerapkan nilai-nilai kebajikan universal di sekolah atau kelas yang dinamakan dengan keyakinan kelas tadi Bapak Ibu, keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Tapi lebih positifnya mana, lebih kalimat positifnya itu dinamakan dengan keyakinan kelas, bukan peraturan kelas ya. Jadi keyakinan kelas. Nah, biasanya keyakinan kelas ini yaitu nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat ya. Lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Pernyataan kalimat kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif Bapak Ibu ya. Jadi jangan langsung menjudge, melarang, jangan langsung melarang, jangan membuang sampah di sini. Nah, jadi kita bikin suatu kalimat untuk menyadarkan diri anak tersebut itu agar tidak membuang sampah di sini. Lalu keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas ya. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu ya. Jadi kalau keyakinan kelas sudah mulai tidak bisa diterapkan, kita tinjau lagi dengan peserta didik kita atau murid-murid kita. Mungkin untuk kelas atas bisa ya Bapak Ibu menerapkan keyakinan kelas secara bersama-sama dengan peserta didik. Tapi untuk kelas bawah, untuk kelas 1, kelas 2, mungkin juga kelas 3 akan ada sulit ya untuk mengutarakan keinginan mereka ketika berada di dalam kelas. Itu mungkin untuk kelas-kelas atas bisa mencoba Bapak Ibu mencoba kepada murid-murid kita,
Kalian mau apa sih di kelas ini? Mau bagaimana di kelas ini? Itu ya, kita tampung dulu masukan dari anak-anak kita. Ya, ketika kita sudah menampung inspirasi dari anak-anak kita bikin kesimpulan. Kita buat kalimat dalam bentuk positif. Ya, jadi kita sepakati bersama. Dengan begitu si anak, dengan kita tidak memarahi aja, tidak menghukum aja, si anak akan sadar diri kalau dia melakukan kesalahannya. Kita tinggal lihatkan lagi keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Kalau si anak membuang sampah misalnya, kamu kan tahu ini salah, kamu kan udah membuat keyakinan kelas bersama, sama si anak akan sadar sendiri tanpa kita capek untuk memarahinya, gitu ya. Nah, ini salah satu contoh saya buat di kelas 6 Bu Nisa, memberikan kesempatan kepada siswa-siswi untuk mencurahkan keinginan mereka di dalam pelajaran saya waktu itu ya. Kita bisa berikan kebebasan dulu pada anak untuk mencurahkannya, untuk menuliskan apa keinginan mereka terhadap pembelajaran saya. Nah, sini ada perbedaan kalimat suatu peraturan atau keyakinan kelas yang berbentuk. Kalau peraturan itu jadi langsung selalu kembalikan buku ke tempatnya, ya. Tapi kalau dengan keyakinan kelas yang kita buat itu tanggung jawabnya itu poinnya kita jabarkan lagi, ya. Harus mengembalikan buku kepada tempatnya. Yang lebih baik mengembalikan buku kepada tempatnya. Jadi seperti kalimat-kalimat yang sering yang buang sampah sembarangan kan, itu kalimatnya banyak yang negatif ya Bapak Ibu, apalagi sampai mendoakan yang jelek-jelek kan. Nah, jangan sampai di kelas kita terjadi hal-hal yang tersebut. Ini salah satu perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas atau kebajikan yang dituju ya. Bisa next. Nah, jadi kesimpulannya, kita sudah sampai pada kesimpulannya Bapak Ibu. Nah, karena disiplin positif mampu membuat seseorang menggali kekuatan atau potensinya untuk suatu tujuan yang bermakna. Disiplin diri merupakan kemampuan mengontrol diri, menjalankan tugas, mematuhi aturan dan tanggung jawab dengan konsisten serta penguasaan diri, sehingga dapat memilih serta menentukan sikap yang mengacu pada nilai yang kita hargai. Ya. Lalu disiplin diri memiliki nilai yang tinggi dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam hal pendidikan, pekerjaan, kesehatan maupun hubungan sosial. Oleh karena itu, penting bagi setiap individu untuk mengembangkan dan menjaga disiplin diri mereka agar dapat meraih kesuksesan yang lebih besar dalam hidupnya. Jadi intinya dalam materi yang saya utarakan ini, bahwa kita itu harus bisa berdisiplin intinya. Jadi dengan segala sesuatu hal dengan disiplin, tujuan yang ingin kita capai insya Allah akan tercapai. Kalau kata orang tua di rumah, lamun kayeng mah pasti pareng, nah gitu ya Bapak Ibu. Jadi insya Allah dengan kita berdisiplin, minimal bisa mengontrol diri, segala sesuatu hal dapat kita capai. Mungkin itu Bapak Ibu tentang materi budaya positif. Next. Nah, terima kasih. Mungkin ada yang mau memberikan tanggapan dari Bapak atau Ibu untuk keberlanjutan dalam penugasan saya di CGP ini. Mungkin Bapak Kepala mau memberikan sesuatu tanggapannya atau masukan terhadap, khususnya terhadap diri saya sendiri, umumnya terhadap rekan-rekan kerja yang baik. Baik, terima kasih kepada kepala sekolah dengan pengucapan hamdalah dari Bapak Kepala Sekolah. Selesailah sudah kegiatan kita hari ini Bapak Ibu. Saya ucapkan terima kasih yang
sebanyak-banyaknya kepada Bapak dan Ibu sudah bisa meluangkan waktunya untuk mendukung kegiatan saya ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mohon maaf bila ada kata atau perbuatan saya yang menyinggung Bapak atau Ibu sekalian. Terima kasih. Acara saya tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian rangkaian acara untuk hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu. Saya tutup kegiatan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan CGP ini, cuman dari tadi saya udah reret gitu, tentang itu dari jumlah 20 ini hanya hadir 50% katanya. Ini nggak tahu yang pada kemana atau ada berhalangan hadir atau apa. Yang itu hanya satu orang, Bu Dewi, karena kalau kemarin Bu Dewi mertuanya meninggal, kemudian tadi malam Bu Dewi malah sakit, Bu. Nah, sehingga dia harus istirahat. Ada surat dokternya saya terima, bahkan tadi perintahkan dari sore tuh supaya di-share di grup kelasnya supaya orang tua mengetahui kalau tidak hadir itu kenapa tidak bertanya, karena sudah jelas waktu istirahatnya itu harus 5 hari kata dokter. Tapi mudah-mudahan dari kita tidak sampai 5 hari sakitnya, ya secepat mungkin Allah menyembuhkan Bu Dewi sehingga di sekolah tetap ada yang mengelola. Jadi dalam kesempatan ini sangat disayangkan ada rekan-rekan yang tidak hadir, padahal ini adalah merupakan sebuah momentum untuk kita semua, di mana kita jarang sekali di sekolah ini ada berbagi ilmu dengan rekan sejawatnya. Dalam dijadwalkan ku sekolah mah insya Allah mau ayah itu pikirannya. Nah, karena ini programnya pemerintah, ya, dan Pak Riki ikut di program CGP, alhamdulillah, berarti Pak Riki sudah kedua barangkali di SD ini yang mengikuti CGP. Harapan saya untuk ibu-ibu yang sudah memenuhi syarat